surat yang dibawa Abraham naik ke gunung itu Ishak, bukan Ismail. Nah, Kata siapa? Di mana tertulis itu, hei Oke, kawan? Bang Juma, sebentar Bang Juma. Saya bacakan di Kejadian 22 ayat 21 2. dulu. Jangan langsung ke 22. Ini langsung ada namanya soalnya Bang Juma, langsung Oh, silakan. poin. Oke, silakan. Nah, silakan. Setelah Ingat ya. semuanya setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Terus Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kenapa kalau Al-Quran ini membenarkan kitab Taurat, ada dua nama yang berbeda, berarti ada salah satu yang tidak benar ini, Bang Juma. Iya, sekarang kau katakan Ishak kan? Sedangkan Bang Juma, sebentar, agama Anda ini kan baru muncul di abad ke-7. Benar nggak Bang Juma? Iya, iya, betul. Ya. Betul. Sekarang kalau kesalahan ada muncul di abad ke-14 atau abad ke-18 sebelum Masehi, apakah bisa benar karena dia lebih dulu diceritakan? Kalau sebuah kesalahan. Bang Juma, dari segala yang ada itu awal dulu. Siapa yang mengcopy? Ini maaf ini, saya bukan menuduh. Siapa yang mengcopy? Yang kopian, yang pertama atau yang kemudian? Kalau kita itulah temanya tadi. Siapa yang mencuri kitab Yahudi? Itulah temanya. Kan hasil curian itu mengedit, revisi, makanya muncul kesesatan yang ada. Sekarang coba Anda baca Kejadian 22 yang Anda sampaikan tadi. Setelah selesai, anak tadi dikembalikan kemana? Coba. Abraham dan bujangnya kembali kemana? Coba Anda baca. Kena kau di sini. Tidak, Bang Juma, saya pernah Baca. Baca Kejadian 22 nomor 19. Setelah mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, Abraham dan bujangnya kembali kemana? Berangkat ke Berseba dan Abraham Berseba. Tepuk tangan. Siapa yang tinggal di Berseba? Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar atau Sarah? Sarah. Di mana dalilnya? Nah, ini saya baca. Ini lucu ini teman-teman. Lucu. Yang tinggal di Berseba itu adalah Hagar. Kena dia. Bang Juma, saya ikuti narasi Anda. Sekarang Anda mengatakan, saya ikuti narasi Anda. Anda mengatakan yang tinggal di Berseba itu adalah Sarah. Dalil. Kasih dalil. Silakan. Bang Juma, kalau Anda katakan itu siapa tadi? Hagar, ini Kejadian 21 ayat 21 di situ dijelaskan, maka tinggallah Sarah ini di padang gurun Paran. Kejadian 21 nomor 14. Memang dia Ismail tinggal di mana? Berseba. Iya Bang Juma, setelah itu Hagar itu kan diusir keluar dan mengembara di Berseba. Dia mengembara di Berseba. Berseba. Terus Abraham kembali kemana? Ke Paran atau ke Berseba? Tapi Anda lupa Hagar itu Anda tidak baca di ayat ke-21. 21 nomor 14 yang di Berseba siapa? Bentar Bang Suma, coba ini. Iya, ya. Silakan. Terima kasih. Jadi Abraham ini berasal dari Berseba. Di situ ada Hagar dan Ismail. Sarah, dua istrinya Abraham. Ya kan? Tidak ada kawan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu besertanya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Mana ada? Anda ngerti enggak kata mengembara itu Bang Juma? Astagfirullahalazim. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Mengembara itu artinya dia menjelajah. Ya, saya ulang. Ikut enggak Sarah ke Berseba? Ya tidak, bagaimana Sarah mengusir Hagar berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah Bang Juma, karena di ayat 21 mati meja. Coba Anda baca ayat Bang Juma, coba tenang dulu Bang Juma. Saya ini ilmunya nggak terlalu seperti Anda. Maka itu Bang Juma di Kejadian 21. Ilmunya gampang, kalau nggak paham kok.
Dia Anda yang tidak mau memahami. Kejadian 21 yang ada di gurun Berseba, Sarah atau Hagar? Sebelum diusir, Hagar dan Sarah itu bersama-sama di Berseba. Dalil. Loh, sudah dibacakan tadi. Mana? Di mana? Ishak lahir itu di Di mana? Di mana? Anda baca tadi itu, Kejadian 21 ayat 14. Itu diusir ke Berseba. Iya, maka Bang Juma, Kejadian 21 ayat 14, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi yang di Berseba siapa? Iya, Hagar bersama Ismail, dia mengembara. Nah, ketika air yang di Kalau Sarah di mana? Kalau Sarah di mana, Bang? Sarah di mana? Memang nih Berseba itu kecil. Enggak, Sarahnya di mana? Sarah di mana? Sarah di mana? Sarah. Jadi Anda tidak membayangkan seperti tetangga. Tinggal di tetangga Berseba itu ukurannya 20 kali 40. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan begitu, Bang Juma. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda belajar tentang Bible yang Anda ambil dari agama lain ini dengan baik, Anda tidak akan mau tampil dengan materi ini. Kenapa? Sarah itu tinggalnya di Hebron, bukan di Berseba. Jadi begini Bang Juma, tadi Anda kan Al-Quran. Ini yang mulai saya ngaco. catat. Ini pernyataan Anda Bang Juma yang Anda katakan Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Tapi bukan yang ini. Bukan ini yang kita bahas, ini bukan Taurat. Ini terjemahan. Ini bukan Taurat. Yang disebut Taurat itu kitabnya Musa. Yang kita bahas ini kitabnya gereja. Yang diambil dari agama Yahudi. Bukan kitab Taurat ini. Ini cuma terjemahan. Alamak, ada kitabnya Nabi Musa di tanganmu, kawan? Ada? Tidak ada. Inilah yang Al-Quran katakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil, sedangkan engkau tahu itu bukan firman Tuhan. Kejadian 23 Anda baca, kawan. Kejadian 23 Anda baca. Tempat kediaman Sarah itu di Hebron. Sedangkan tempat kediaman daripada Hagar itu di Berseba. Setelah memperlakukan persembahan terhadap Tuhan dengan anaknya, Abraham bukan ke Hebron, Abraham ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar dan Ismail. Bang Juma, coba Anda baca di Kejadian 21 ayat 21, atau saya yang bacakan Bang Juma? Silakan. Oke. Maka tinggallah ia, adalah ini maksudnya si siapa? Hagar dan Ismail. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibu. Orang ini, Bang Joma, izin. Ini orang ini, ya, saudara, mengakui kitab membahas kitab yang dia curi. Itu, lanjut. Anda membaca Kejadian 21 nomor 21, yang tinggal di gurun Paran itu Ismail. Bentar dulu Bang Juma. Yang istrinya dari orang Mesir itu Ismail. Bentar dulu. Anda katakan kami itu mencuri. Jelas. Sedangkan di dalam kitab Anda itu ada tertulis Al-Quran dan menjelaskan tentang Abraham. Dari manakah nama Abraham ini diambil dan Ismail? Loh, kalau misalnya saudara mendapat sumbernya dari mana? Kalau misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di antaranya dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila dengan undang-undang yang ada di dalamnya itu adalah runutan hukum yang mengikat rakyat Indonesia seluruhnya. Kemudian ada sebuah buku di Malaysia menceritakan tentang bahwa negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila. Sila pertama, bla bla. Apakah itu sama dengan mengambil? Tidak, berbeda dengan Anda. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitab Anda. Al-Quran cuma menarasikan
membenarkan kitab yang pernah datang kepada Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan kami sama. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa menceritakan kembali firman itu kepada utusannya Nabi Muhammad. Begitu saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan loncat sana, loncat sini. Kutanya lagi sama saudara. Ketika Anda membawa Kejadian 21 nomor 21, dia kemudian tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Itu siapa? Isa atau Ismail? Itu Hagar, itu Ismail yang mengambil. Nah, bagus. Berarti yang tinggal di Berseba siapa? Ya Sarah kan? Maka itu Abraham kembali kepada Sarah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya Sarah tinggal di Berseba? Di mana? Itu sebelum dia Ya, di mana dalilnya kemudian Sarah tinggal di padang gurun Paran? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sebentar. Sabar. Itu di ayat berapa? Silakan. Yang tinggal di Palestina, yang tinggal di daerah Berseba, yang tinggal kemudian ditinggal daerah padang gurun Paran, itu Ismail beserta anaknya, ada Kedar, ada Nebayot, itu semuanya termasuk anaknya yang menikah dengan anaknya adiknya Ishak. Begitu. Jadi ada kawin silang antara anak Ismail dengan anak Ishak. Jadi tidak bisa dilepaskan darahnya orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi karena mereka punya nenek moyang yang sama. Begini Bang. Kalian ini yang penumpang gelap, saudaraku. Bang Juma, jadi begini, itu sejarah tentang Abraham itu di Kejadian 11 ayat 21. Lalu Terah membawa Abram, anak-anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Terus sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Di mana itu? Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Di mana itu Haran? Haran. Sebentar. Di mana itu Haran? Sebentar. Nggak ada nyambung-nyambungnya ini kawan. Sebentar. Ur Kasdim itu di mana Ur Kasdim? Itu daerah Irak kalau nggak salah. Nah, nyambung nggak?